Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Anin akan mengajak kalian semua untuk melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Teman-teman, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa sudah pernah kita pelajari pada video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman, pada pecahan biasa ini terdapat 2 jenis loh. Pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi, bilangan pada pembilang lebih kecil daripada penyebut itu dinamakan pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni itu adalah pecahan yang memiliki bilangan pada pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Yuk teman-teman, kita perhatikan contoh-contoh pecahan murni dan pecahan tidak murni pada tayangan berikut ini. Teman-teman, pecahan biasa itu memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu pecahan murni, pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti berikut ini: 3/8, 3/5, 8/11, dan 24/30. Pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai pembilang yang lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya, pecahan yang biasa yang kedua yaitu pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yuk kita perhatikan contoh-contohnya sebagai berikut. Ada pecahan 9/5, 18/3, 11/9, dan 12/9. Pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai pada pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui tentang pecahan biasa? Sekarang kita akan melanjutkan ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang mengkombinasikan atau menggabungkan bilangan bulat dan juga pecahan. Teman-teman, ayo kita perhatikan contoh pecahan campuran berikut ini. Berikut merupakan cara mendapatkan pecahan campuran. Misalkan ada pecahan 9/4. Teman-teman, sebelum kita menentukan pecahan campurannya, coba kita perhatikan pecahan ini. Pecahan 9/4 ini termasuk jenis pecahan tidak murni karena nilai bilangan pada pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, pada pecahan ini, jenis pecahan biasa yang digunakan adalah pecahan biasa tidak murni karena bilangan pada pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang, yuk kita rubah menjadi pecahan campuran. Langkah yang pertama yaitu bagilah bilangan pada pembilang dengan penyebutnya. Misalkan seperti ini, 9/4 jika dibagi hasilnya adalah 2. 9 dibagi 4 sama dengan 2. Namun masih ada sisa 1. Jadi kemudian kita tulis seperti ini, 2 1/4. 2 adalah
bilangan yang telah habis dibagi dari 9 dibagi 4. Kemudian 1 adalah sisanya. 4 adalah bilangan pada penyebut sama seperti pecahan awal, sama seperti 9/4. Jadi 2 adalah bilangan bulatnya yang dihasilkan dari hasil pembagian itu. Kemudian angka pada pembilangnya itu adalah hasil dari sisa, bilangan yang masih sisa. Kemudian penyebutnya didapatkan dari penyebut awalnya. Jadi pecahan 9/4 jika dituliskan dalam bentuk pecahan campuran adalah 2/1/4. Mudah bukan? Selanjutnya yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Tetapi penulisannya menggunakan koma. Jadi tidak menggunakan pecahan lagi. Yuk, untuk memperhatikan pecahan desimal lebih lanjut, kita lihat tayangan berikut ini. Seperti yang Bu Anin sampaikan bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan yang ditulis menggunakan tanda koma. Teman-teman, pada pecahan desimal ini menggunakan jenis pecahan yaitu pecahan murni, di mana bilangan pada pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya. Untuk menentukan sebuah pecahan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. Apakah kalian masih ingat bahwa A per B itu sama dengan A dibagi B? Pada pecahan desimal kita juga akan menerapkan pecahan sebagai bentuk dari pembagian. Contohnya seperti ini. Cara penulisan pecahan desimal. Yang pertama, untuk pecahan persepuluhan, apabila sebuah pecahan berpenyebut persepuluhan, maka penulisan desimalnya hanya terdapat satu angka di belakang koma. Contoh yang pertama, 5/10 sama dengan 0,5. 7/10 sama dengan 0,7. Dan 3/10 sama dengan 0,3. Berikut merupakan contoh penulisan pecahan desimal perseratusan. Apabila sebuah pecahan berpenyebut perseratusan, maka penulisan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Contoh yang pertama, 5/100, maka penulisan desimalnya 0,05. 7/10 apabila ditulis dalam bentuk desimal 0,07. Dan contoh yang terakhir, 33/100 apabila ditulis menjadi pecahan desimal maka bentuknya adalah 0,33. Nah, coba teman-teman kita perhatikan nilai tempat pecahan desimal. A ini adalah satuan, koma B persepuluhan. Jadi setelah koma ada satu angka, itu disebut sebagai persepuluhan. Selanjutnya C itu dinyatakan sebagai perseratusan. Jadi apabila pecahannya adalah perseratusan dirubah menjadi pecahan desimal, maka ada 2 angka di belakang koma. Perseribuan itu ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Dan apabila per 10 ribuan maka ada 4 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Bentuk pecahan yang terakhir yaitu pecahan persen, yaitu pecahan yang memiliki penyebut perseratusan. Contohnya 32/100, 50/100, 9/100, dan juga 15/100.
Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang bentuk-bentuk pecahan? Apabila ada materi yang belum kalian pahami, kalian dapat menanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ketika melaksanakan Zoom meeting. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.